Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kesempatannya kepada kita, sehingga pada pertemuan pertama kali ini pada mata kuliah pengantar manajemen atau dasar-dasar manajemen, kita dapat memulainya dengan insya Allah kita harapkan kelancaran sampai dengan sesi yang terakhir seperti itu. Nah, pada pengantar manajemen ini sendiri kita akan memulai dengan yang namanya konsep dasar manajemen. Banyak orang sangat-sangat familiar dengan kata manajemen itu sendiri, tapi ketika mereka mencoba untuk mendefinisikan manajemen itu sendiri, banyak yang pasti di kelas offline seringkali mengatur gitu ya, mengatur kegiatannya apa ya, mengatur saja dan sebagainya. Mulai merencanakan, udah just it gitu. Ketika dikejar dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih lanjut ya, mungkin sekarang saya ingin bertanya, sebenarnya apa itu manajemen menurut teman-teman sendiri? Mungkin saya berikan waktu sekitar 10 detik untuk memikirkan ada di kepala apa terkait dengan yang namanya definisi manajemen. Baik ya, mungkin di kepala teman-teman sudah ada gambaran terkait dengan manajemen itu seperti apa, dan kata-kata ini tentunya sudah familiar ya, familiar. Oke. Nah, pada mata kuliah kali ini pengantar manajemen sendiri, nanti kita akan membahas berbagai macam hal gitu ya, bab dan subbab. Yang pertama adalah konsep dasar manajemen, yaitu yang akan kita bahas pada hari ini. Yang kedua adalah terkait dengan manajemen dan manajer. 3 perkembangan manajemen. 4 lingkungan dan budaya organisasi. Nomor 5 perencanaan. 6 manajemen strategi. 7 pengorganisasian. 8 wewenang, pengarahan dan pengembangan. 10 kepemimpinan. 11 controlling, operasi dan manajemen organisasi. Tentunya tidak semua akan saya bahas di pertemuan kali ini ya. Nanti akan saya pilah-pilah gitu ya, yang urgent itu seperti apa, dan itu yang akan saya sampaikan. Dan terkait dengan manajemen organisasi nanti dan manajemen operasi pasti ada kaitannya dengan mata kuliah yang lain yang bisa diberikan di mata kuliah yang lain. Oke. Jawaban teman-teman yang tadi saya tanyakan di awal semoga nanti akan match dengan jawaban yang akan saya berikan. Dimana manajemen sendiri menurut Griffin ya, karena banyak sekali tokoh yang sudah mengemukakan terkait dengan definisi manajemen itu sendiri. Dimana untuk Griffin sendiri ini basic ya, nanti ada pengertian yang lain. Dimana manajemen merupakan sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu ya, dimana ada sekelompok orang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, ada tujuan, ada sekelompok orang dan mereka bekerja sama dalam struktur dan koordinasi, atau sekumpulan orang atau kelompok yang memiliki tujuan tertentu dan berupaya untuk mewujudkan tujuan tersebut melalui kerjasama. Sekali lagi di sini ada subjeknya ya, sekumpulan orang atau kelompok ya, kemudian ada predikatnya ya, berupaya untuk mewujudkan tujuan ya, objeknya juga ya, mewujudkan predikatnya mewujudkan objeknya tujuan, dan keterangannya adalah melalui dengan cara kerja sama gitu ya, intinya sama, hanya dibalik saja. Dimana dalam manajemen tersebut ya harus ada subjeknya, ada tujuan akhirnya, dan caranya adalah bekerja sama dan sebagainya. Nah, seringkali manajemen ini kita kaitkan, kalau dalam mata kuliah ini nanti dikaitkan dengan yang namanya organisasi. Organisasi itu bisa berupa badan pemerintahan ya, apapun itu. Organisasi kemahasiswaan juga bisa, organisasi pendidikan juga bisa, dan berbagai macam organisasi lainnya yang pasti berupa organisasi, termasuk perusahaan itu juga dalam kategori organisasi. Dimana dalam setiap organisasi pasti memiliki goals, mereka pasti punya tujuan masing-masing.
Misalnya organisasi politik, otomatis organisasi politik erat kaitannya dengan tujuannya, itu apa? Kursi kekuasaan yang ada di sana, di pemerintahan, seperti itu. Partai-partai politik saling berkoalisi, saling berkompetisi untuk apa? Untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu pada posisi kekuasaan. Dan nanti pasti kalau ditanya lebih lanjut, pasti tujuannya adalah apa? Untuk mensejahterakan rakyat dan sebagainya. Tapi pada intinya mereka berkompetisi dan berkoalisi dan memberikan kampanye mereka punya tujuan tersebut, ya, kursi kekuasaan. Organisasi sosial juga punya tujuan tertentu, yaitu ya melakukan aktivitas sosial, tergantung sosialnya itu seperti apa. Misalnya tanggap bencana, ya menolong orang yang sedang terkena bencana dengan memberikan makan, dengan memberikan dana, ya, atau fasilitas kesehatan dan sebagainya. Pendidikan, organisasi pendidikan tujuannya apa? Untuk mencetak generasi-generasi atau lulusan-lulusan yang siap menghadapi lingkungan kerja atau sebagai generasi yang bisa mengubah bangsa ini ke arah yang lebih baik. Misalnya itu organisasi pendidikan. Organisasi profit, misalnya perusahaan-perusahaan, otomatis ya profit atau laba, itu goalsnya adalah profit. Lihat, dari sekian banyak jenisnya saja ada satu tujuan yang jelas, tujuan umumnya secara jelas, caranya bisa bermacam-macam gitu ya. Ada tujuan yang harus dicapai dalam sebuah atau berbagai macam organisasi seperti itu. Nah, dalam organisasi, ya, entah itu tadi politik, sosial, pendidikan, atau bisnis, di dalamnya pasti ada sumber daya yang ada di dalamnya. Kita breakdown lagi dari berbagai jenis sumber daya yang ada. Ada sumber daya manusia, kemudian ada sumber daya alam, misalnya memang memerlukan input tersebut, ya. Ada sumber daya dana, ada sumber daya informasi, dan ada sumber daya yang lainnya, ya, peralatan dan sebagainya. Nah, dari jenis-jenis ini saja sendiri bisa di breakdown lagi, lebih kompleks lagi. Paling kompleks coba misalnya sumber daya manusia gitu, ya. Sumber daya manusia itu banyak kan gitu, ya. Di negara kita misalnya sumber daya di satu kementerian saja itu banyak manusianya, mulai dari jabatan yang paling tinggi ke jabatan yang paling bawah, seperti itu. Dan ada komplekskan dari antara interaksi antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Yang satu kepengen A, yang satu kepengen B, yang satu caranya kepengen ini, yang satu lagi caranya kepengen itu, seperti itu. Itu sangat kompleks. Kita baru ngobrolin satu sumber daya alam misalnya, atau raw material yang diperlukan oleh suatu organisasi, misalnya itu organisasi profit gitu, ya, misalnya kayak organisasi yang bergerak di bidang pertanian atau bidang pertambangan misalnya, sumber daya alam juga perlu diatur gitu, enggak semuanya diambil langsung gitu, enggak gitu, ya, caranya pun beda, produksinya kayak gimana. Dana juga sama, ketersediaan dana itu ada berapa, apakah harus dihabiskan di awal, apakah ditahan nanti di akhir dihabiskan, atau di tengah-tengah gitu. Itu makanya perlu pengaturan di situ. Informasi juga sama. Mana informasi yang kita perlukan atau organisasi perlukan, perusahaan perlukan, mana yang tidak. Oleh karena itu, itulah kompleksitas organisasi dalam mencapai tujuannya. Nggak sekedar organisasi ingin mencapai tujuan, tiba-tiba tercapai, itu enggak gitu. Sekompleks itu. Bahkan di dalam kompleksitas setiap sumber daya itu punya masalahnya tersendiri masing-masing. Oleh karenanya di situ diperlukan yang namanya manajemen, pengaturan di dalamnya. Nah, manajemen itu tadi sudah ada definisi di depan. Dasarnya ya seperti itu. Tapi sebenarnya konkretnya itu seperti apa? Nah, akan kita bahas di sini. Di mana definisi manajemen menurut James F. Stunner, ya, manajemen merupakan sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut Nicholas M. Hawk sendiri, manajemen merupakan proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian.
orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya. Ada definisi yang lain, tapi saya mengambil definisi yang ini untuk mata kuliah ini. Nanti bisa teman-teman bisa berdiskusi yang kalau ada definisi yang variabel yang lain, tapi saya lebih meringkas ini dan sangat mudah diingat dan dihafalkan, di mana manajemen itu sendiri ada 4 aktivitas di dalamnya, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Saya sendiri sering menghafalnya atau mengingatnya dengan istilah POAC atau POAC. POAC itu apa? Planning, Organizing, Actuating, and Controlling. Ya, dimana manajemen adalah sebuah proses untuk mewujudkan tujuan organisasi dengan cara-cara tersebut 4 tadi. POAC, Planning, Organizing, Actuating, Controlling, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Inilah aktivitas-aktivitas di dalam manajemen. Setiap aktivitas otomatis punya rinciannya tersendiri-sendiri. Ya. Secara sekilas pada pertemuan atau sesi kali ini kita melihat secara sekilasnya saja ya, secara kulitnya aja terkait dengan konsepnya. Nah, pada aktivitas manajemen sendiri setidaknya ada 3 faktor yang terlibat dalam manajemen. Yang pertama harus ada penggunaan sumber daya organisasi, baik manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya ya. Harus adanya penggunaan sumber daya organisasi ya. Otomatis kalau nggak ada sumber dayanya apa yang di manage gitu. Kemudian nomor 2, adanya proses yang bertahap. Tadi tahapannya dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan mengimplementasikan hingga pengendalian dan pengawasan. Kemudian yang ketiga, adanya seni dalam menyelesaikan pekerjaan. Jadi tidak saklek dalam manajemen itu juga diperlukan yang namanya seni dalam menyelesaikan pekerjaan. Nah, di mana manajemen ini dengan segala aktivitasnya dan memerlukan yang paling krusial adalah anggota organisasi, maka dari itu di manajemen ini sendiri kita sama-sama saling menjunjung tinggi value dari sebuah SDM atau karyawan. Jadi suatu saat kalau teman-teman jadi manajer dan sebagainya, kita harus menjunjung yang namanya menghargai anggota organisasi itu sendiri, karena anggota organisasi lah yang menggerakkan faktor-faktor yang lain gitu. Dimana akhir mencapai apa? Tujuan organisasi. Dimana tujuan organisasi dicapai secara apa? Secara efektif dan juga secara efisien. Tidak hanya asal mencapai tujuan. Bahkan kalau tujuannya tidak jelas apalagi gitu. Maka dari itu caranya harus efektif dan efisien dalam manajemen. Nah, manajemen juga sering disebut sebagai ilmu dan seni. Kita bahas satu-satu ya. Yang kuning di sini ya, yang backgroundnya kuning, itu manajemen sebagai ilmu pengetahuan. Karena apa? Karena ilmu manajemen ini sendiri udah dipelajari dari waktu yang sangat-sangat lama, bahkan dari zaman Nabi gitu ya, dan telah diorganisasi menjadi suatu rangkaian teori gitu. Jadi dilakukan dulu, tiba-tiba muncullah teori-teori terkait dengan manajemen. Nah, banyak sekali teorinya gitu ya. Ada manajemen pun nanti banyak sekali breakdownnya. Di mana teori ini masih terlalu umum dan subjektif terhadap teori manajemen gitu. Subjektif tetap gitu ya, dan subjektif tetap teori manajemen, sehingga teori-teori ini selalu diuji dalam praktek-praktek ya. Dari praktek yang ada dibuat teori, kemudian kan lingkupnya masih kecil gitu, coba diuji dengan bidang yang lain, diuji pada praktek-praktek yang lain, sehingga manajemen sebagai ilmu itu terus berkembang ya. Di bidang manajemen di bidang pemasaran, apakah sama dengan manajemen di bidang produksi? Apakah sama dengan manajemen di bidang misalnya kalau pertanian dengan teknik, apakah sama, dan sebagainya. Nah, itu diuji, oh nggak cocok, ketemu teori baru dan sebagainya, oh cocok dan sebagainya, sehingga manajemen itu ilmunya semakin berkembang hingga saat ini. Dan juga manajemen sebagai ilmu pengetahuan, dalam artian juga manajemen itu tidak bisa berdiri sendiri. Itu perlu disiplin-disiplin ilmu pengetahuan yang lain pada penerapannya, seperti misalnya ilmu ekonomi ya. Nah, kalau misalnya manajemen keuangan gitu ya, otomatis kan perlu ekonomi, statistik juga, akuntansi dan sebagainya. Pemasaran otomatis perlu komunikasi di situ ya, ilmu komunikasi dan sebagainya. Itu sebagai manajemen, di mana manajemen terus berkembang dan juga memerlukan ilmu pengetahuan yang lainnya.
untuk perkembangannya. Kemudian sebagai seni dalam penerapan di sebuah organisasi, otomatis khususnya pimpinan, manajemen itu bukan melulu cuma ilmu gitu, tanpa kombinasi dari ilmu dan seni. Nggak hanya pendekatan ilmiah aja, ini harus ini. Banyak aspek perencanaan, kepemimpinan, komunikasi, dan segalanya. Otomatis pendekatan-pendekatan kepemimpinan, komunikasi, dan segala menyangkut unsur manusia. Bagaimana manajer harus menggunakan pendekatan seni, mendekatkan cara seni komunikasi terhadap bawahannya agar mau mengikuti apa yang dikomandokannya, otomatis itu sebagai sebuah seni, khususnya seni dalam komunikasi. Kita tidak hanya bisa memerintah orang, kamu ngelakuin A, B, C, D ya, apalagi dalam sebuah organisasi yang akan ada jangka panjang gitu. Tapi pendekatan, oh orang ini butuhnya apa di organisasi ini gitu, dia mencari apa, cara komunikasi yang tepat saya itu seperti apa. Ada orang yang suka direct communication, ada orang yang mungkin perlu basa-basi sedikit gitu. Jadi itu cara komunikasi ya, cara seni berkomunikasi. Sehingga dalam menerapkan manajemen dalam sebuah perusahaan, organisasi, itu nggak melulu semuanya kaku ya, secara ilmiah harus A, B, C, tapi mungkin tetap A, B, C, hanya caranya lebih fleksibel. Nah, tadi kita singgung terkait dengan manajemen untuk mencapai tujuan. Tujuan itu harus dicapai dengan efektif dan efisien. Pertanyaannya adalah efektif dan efisien itu seperti apa sih gitu ya. Peran manajemen diperlukan agar tujuan itu dapat mencapai sesuatu yang efektif dan efisien. Begitu pula dengan prestasi kerja, diperlukan konsepsi utama efektif dan efisien. Nah, efektivitas sendiri menurut Peter Drucker yaitu merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang ditetapkan. Dengan kata lain, manajer efektif dapat memilih pekerjaan yang harus dilakukan atau metode cara yang tepat untuk mencapai tujuannya. Sehingga istilahnya adalah melakukan pekerjaan yang benar, doing the right things gitu. Nah, maksudnya apa? Maksudnya kalau kita sudah mencapai tujuan, kira-kira caranya yang tepat apa ya? Atau tujuannya itu udah tepat belum ya? Gitu dalam tujuan perusahaan. Gitu. Contohnya, kalau perusahaan ingin misalnya kita dari Purwokerto ingin ke Jakarta, gitu, ingin ke Jakarta. Ya, ke Jakarta itu make sense nggak sih? Gitu. Misalnya ditentukan dalam waktu 2 hari. Ya make sense gitu, berarti 2 hari itu efektif gitu. Kemudian dengan menggunakan bis efektif nggak sih? Efektif gitu. Dari Purwokerto ke Jakarta pakai bis efektif, sampai nggak sih caranya? Oh efektif, nyampe. Cuma kalau mencapai dengan menggunakan sepeda, ya belum tentu, berarti itu nggak efektif gitu, karena nggak sampai 2 hari, kayaknya lebih gitu. Jadi itu tidak efektif gitu. Jadi benar-benar ketika efektif itu benar-benar melakukan pekerjaan yang benar gitu. Baik menentukan tujuannya ataupun pencapaiannya juga benar. Alat yang digunakan juga harus benar untuk mencapai tujuan. Memastikan cara tersebut dapat meraih ketujuan itu. Strategi tersebut benar-benar mencapaikan perusahaan organisasi ke tujuan tersebut. Adapun untuk efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar. Ini merupakan konsep matematik ya, merupakan perhitungan rasio antara yang keluar output maupun yang masuk input. Manajer efisien adalah orang yang mencapai luaran lebih tinggi hasil produktivitasnya dibanding masukannya, tenaga kerja, bahan, uang, mesin, dan yang digunakan. Sehingga efisiensi dikatakan sebagai melakukan pekerjaan dengan benar. Contohnya tadi kita ngobrolin Jakarta gitu ya, ke Jakarta. Oke, tadi secara efektivitas naik bis nggak sampai 2 hari ya, misalnya jatahnya memang 2 hari gitu ya, ada waktu ada standar waktunya. Naik bis lebih lebih lama gitu ya, ibaratnya naik bis itu berapa jam sih dari Purwokerto ke Jakarta? Taruhlah 9-10 jam gitu ya, 9-10 jam Purwokerto ke Jakarta karena macet dan sebagainya. Ternyata ada pilihan nih. Oke, cara itu efektif, tapi kalau secara efisiensi mungkin kita ngeluarin dana lebih sedikit deh, tapi naik kereta eksekutif gitu. Jatuhnya mungkin lebih mahal, tapi kita lebih cepat, dan di sana kita bisa mempersiapkan apapun misalnya yang kita mau siapkan. Berarti secara waktu lebih efisien menggunakan kereta api
misalnya, daripada menggunakan bis gitu ya. Contohnya seperti itu kalau fokus perusahaan atau fokus kita ada pada waktu gitu. Tapi kalau fokus kita pada biaya, ya mungkin menggunakan bis akan lebih efisien gitu, tergantung mana. Dimana pokoknya hasil yang akan keluar sama-sama. Kalau efisiensi itu biasanya efektivitas sudah kecapai, nanti baru kita mikirkan masalah efisiensi. Efisiensinya kita mau di mana nih? Di waktu, di uang, atau di mana? Gitu. Contohnya seperti itu tuh efisiensi. Dimana strateginya harus efisien. Dengan biaya yang sedikit kita bisa menghasilkan hasil yang lebih banyak gitu dibandingkan dengan cara yang lain gitu. Nah, sekarang mari kita bahas ya terkait dengan manajemen secara fungsional dan operasional itu sendiri. Tapi insya Allah ini akan dibahas pada part yang kedua.